commissioner because he pays his dues to the crocodile. Let's go. Never harm a lady. Namun, sebelum gue mulai, ada baiknya kalian subscribe channel ini dulu, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Cerita diawali dengan seorang ketua geng buaya bernama Feng, yang pada saat itu sedang mengamuk di dalam kantor polisi. Feng marah besar lantaran istrinya ditangkap hanya karena meludah. Ia menghajar habis-habisan ketua polisi dan tak ada satupun anggota polisi yang berani menghentikannya. Setelah puas meluapkan amarahnya, Feng beserta anak buahnya keluar dari gedung kantor polisi. Namun pada saat di luar, mereka dikepung oleh geng kapak dan akhirnya dibantai secara sadis. Geng kapak merupakan geng elit yang paling ditakuti. Mereka memiliki ratusan anggota dan dipimpin oleh seorang pria yang biasa dipanggil dengan nama Kakak Sum. Latar berganti ke sebuah kawasan kumuh yang bernama Komplek Babi. Di sana, si tokoh utama yang bernama Sing tiba di tempat itu bersama dengan teman gendutnya yang bernama Bone. Mereka berdua mengaku sebagai anggota geng kapak dan menggunakan nama geng kapak untuk memeras para penduduk. Korban pertama mereka ialah si tukang cukur yang berpenampilan aneh. Sing memerasnya dengan memaksa untuk memberikan makanan dan juga uang. Karena tidak terima dijadikan korban pemerasan, si tukang cukur mengadu kepada pimpinan komplek. Sebut saja Nyonya Tanah. Nyonya Tanah seketika mengajar Sing dan menyuruhnya untuk pergi meninggalkan komplek. Namun karena Sing tidak terima, ia akhirnya berpura-pura meminta bantuan dengan melempar sebuah petasan yang sudah ia nyalakan. Singkat cerita, petasan yang dilempar oleh Sing mengenai wakil ketua geng kapak yang pada saat itu berada tepat di luar komplek babi. Atas kejadian itu, sang wakil marah besar. Ia bertanya siapa yang telah melempar petasan itu kepadanya. Sing berbohong dengan menjawab bahwa Nyonya Tanahlah yang telah melempar petasan itu. Oleh karenanya, wakil ketua langsung menghampiri Nyonya Tanah, dan seketika Nyonya Tanah lari ketakutan. Pada akhirnya, wakil ketua saling berhadapan dengan si tukang cukur, dan ia pun bersiap untuk menyerangnya. Namun ketika sang wakil hendak menyerang, si tukang cukur memukulnya hingga terpental jauh. Atas insiden itu, sang wakil mengalami cedera fatal, dan ia pun menyuruh anak buahnya untuk memanggil bantuan. Tak lama kemudian, puluhan anggota geng kapak tiba di komplek babi dengan dipimpin langsung oleh Kakak Sum. Kakak Sum langsung melihat keadaan sang wakil. Namun sayang, sang wakil tak bisa bertahan lebih lama lagi dan ia pun akhirnya mati. Untuk mengetahui siapa pelakunya, Kakak Sum mengancam akan membakar seorang anak dan seorang wanita jika tidak ada yang mau mengaku. Setelah memberi aba-aba hingga 3 hitungan, Kakak Sum melempar korek api itu ke arah Sandra. Namun di saat korek api hampir mencapai para sandera, korek api itu ditangkap oleh seorang kuli, dan si kuli itu pun mengaku sebagai pelakunya. Seketika terjadilah bentrok antara puluhan anggota geng kapak dengan seorang kuli pejabat itu. Awalnya, si kuli memang terlihat kewalahan dalam menghadapi lawan sebanyak itu. Namun beruntung, ia dibantu oleh seorang penjual donat dan seorang penjahit yang juga ahli dalam kungfu. Hanya dengan 3 orang itu saja, geng kapak mengalami kekalahan telak, dan mereka pun akhirnya pergi meninggalkan komplek babi. Atas kejadian itu, Kakak Sum menyuruh anak buahnya untuk menghukum mati Sing dan Bone. Ia menganggap kekalahan memalukan geng kapak disebabkan karena Sing dan Bone mengaku sebagai salah satu anggota geng kapak. Mereka berdua diikat dengan rantai dan bersiap untuk dilempari dengan kapak. Berkat keahlian Sing dalam membuka gembok hanya dengan sebuah peniti, maka Sing dan Bone lolos dari eksekusi. Karena terkesan akan kemampuannya itu, Kakak Sum membiarkan Sing dan Bone pergi, karena ia yakin keahlian Sing dapat dimanfaatkan suatu saat nanti. Latar berganti di sebuah pusat kota. Di sana, Sing membicarakan rencana pembunuhannya kepada Bone. Sing berencana untuk menghabisi penduduk komplek babi. Dan setelah itu,
ia berharap akan direkrut oleh geng Kapak. Bone yang mendengar rencana itu lantas meragukannya. Menurutnya, Sing tak akan bisa membunuh penduduk komplek babi karena mereka ahli dalam kungfu. Mendengar respon pesimis dari Bone, Sing lalu bercerita kepada Bone tentang hari di mana ia pernah belajar kungfu. Saat itu sekitar 20 tahun yang lalu, di saat Sing masih anak-anak, ia secara kebetulan bertemu dengan seorang gelandangan. Gelandangan itu mengatakan bahwa Sing memiliki aliran Qi yang sangat istimewa. Jika Sing mampu membuka aliran Qi itu, maka ia akan menjadi ahli kungfu yang tak terkalahkan. Selain itu, si gelandangan juga mengatakan bahwa Sing ditakdirkan untuk menegakkan perdamaian dan menghukum para penjahat. Selanjutnya, si gelandangan itu menawarkan sebuah buku latihan jurus tapak Buddha dan menjualnya seharga $10. Sing tentu saja tergiur dengan tawaran itu. Ia akhirnya menguras semua tabungannya untuk membeli buku itu. Semenjak memiliki buku, Sing giat berlatih. Hingga pada suatu hari, ia menemui sekelompok remaja yang sedang membuli seorang gadis bisu. Merasa dirinya sudah menjadi kuat, Sing menantang komplotan remaja itu dan berharap dapat menghabisi mereka semua. Namun sayang, Sing mengalami kekalahan yang sangat memalukan. Ia dihajar habis-habisan hingga dikencingi oleh para remaja itu. Oleh karenanya, Sing berpikir jika orang baik tidak akan pernah menang. Dan sejak saat itu, Sing memutuskan untuk menjadi orang jahat. Latar berganti ke markas geng Kapak. Di sana, Kakak Sum sedang meminta bantuan kepada 2 pembunuh terkenal untuk menghabisi 3 pendekar kungfu di komplek babi. Meski reputasinya tidak perlu diragukan lagi, mereka menolak jika disebut sebagai pembunuh nomor 1 di dunia. Menurut mereka, pembunuh nomor 1 di dunia adalah seorang pria yang bernama Beast. Singkatnya, Beast adalah seorang master kungfu yang sangat hebat. Tiba saatnya bagi 2 pembunuh menjalankan misinya. Mereka memulai aksinya pada malam hari, tepat pada saat komplek babi sudah mulai sepi. Sesuai dengan reputasinya, mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Mereka membunuh si kuli hanya dengan 1 serangan saja. Selain itu, si penjahit dan si penjual donat juga dibuat sekarat oleh mereka. Di lain sisi, Kakak Sum dan asistennya menikmati kemenangan dari dalam mobil yang berada tepat di luar gerbang komplek babi. Namun, keadaan berbalik. Di saat Nyonya Tanah dan Tuan Tanah turun tangan menghadapi 2 pembunuh hebat itu. Di luar dugaan, Nyonya Tanah dan Tuan Tanah adalah seorang master kungfu yang sangat hebat. Bahkan Nyonya Tanah dengan mudahnya menghabisi 2 pembunuh itu dengan jurus teriakan singa miliknya. Selain itu, Nyonya Tanah juga mengancam Kakak Sum untuk tidak kembali lagi ke komplek babi. Tangis pecah dari para penduduk komplek babi setelah menyaksikan si kuli dan si penjahit yang sudah tidak bernyawa. Sedangkan si penjual donat yang masih sekarat menyampaikan pesan kepada Tuan Tanah dan Nyonya Tanah. Ia mengaku sangat senang jika ternyata Tuan Tanah dan Nyonya Tanah adalah seorang master kungfu yang hebat. Karena itu, maka dirinya bisa mati dengan tenang. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, penjual donat memohon kepada Tuan Tanah dan Nyonya Tanah untuk menghabisi geng Kapak. Lalu, si penjual donat pun akhirnya meninggal. Para penduduk lantas menyalahkan Tuan Tanah dan Nyonya Tanah. Jika saja dari awal mereka turun tangan, maka tidak akan ada korban. Tuan Tanah pun memberi jawaban akan hal itu. Ia dan Nyonya Tanah sudah bersumpah untuk tidak bertarung lagi semenjak anak sematawayangnya meninggal dalam perkelahian. Selain itu, Tuan Tanah juga menghimbau kepada semua penduduk untuk meninggalkan komplek babi demi keamanan bersama. Latar berganti di sebuah perkotaan. Di sana, Sing dan Bone melakukan aksi perampokan kepada penjual es krim yang bernama Fong. Sing mengancam akan membunuh Fong jika Fong tidak memberikan uangnya. Karena saling bertatap mata, Sing menyadari jika Fong adalah gadis bisu yang dahulu pernah ia tolong. Begitu juga dengan Fong. Ia juga menyadari bahwa Sing adalah seorang bocah yang dahulu pernah menolongnya. Fong berusaha menyadarkan Sing bahwa Sing adalah orang baik. Namun Sing tidak peduli akan hal itu. Ia tetap merampas semua uang Fong, lalu pergi meninggalkannya. Setelah melakukan perampasan, Sing merasa sangat bersalah. Hatinya sangat kacau, dan ia pun menyuruh Bone untuk pergi meninggalkannya. Tiba-tiba, Sing dijemput paksa oleh anggota geng Kapak dan dibawa ke markas geng Kapak. Di sana, Kakak Sum memanggilnya
dan kemudian memberikan tugas kepada Sing untuk membawa Beast dari rumah sakit jiwa. Kakak Sum berencana meminta bantuan kepada Beast untuk mengalahkan Nyonya Tanah dan Tuan Tanah. Setelah berhasil membawa Beast dari rumah sakit jiwa, Kakak Sum tidak percaya jika Beast adalah ahli kungfu nomor 1 di dunia. Hal itu dikarenakan penampilan Beast yang sangat sederhana. Untuk membuktikan kehebatan Beast, salah satu anak buah Kakak Sum menodongkan pistol ke arah Beast. Namun tiba-tiba, Beast merebut pistol itu dan menembakkan ke arah kepalanya sendiri. Dengan sangat mengejutkan, Beast menghentikan peluru yang melesat hanya beberapa inci dari kepalanya itu. In the world of Kung Fu, speed determines the winner. Semuanya pun lantas memberikan penghormatan kepada Beast atas aksi gilanya itu. Dan selanjutnya, Beast menghentakkan kakinya ke lantai hingga ruangan terbelah. Beast kemudian melompat ke ruangan judi. Di sana, sudah ada Nyonya Tanah dan Tuan Tanah yang sudah bersiap untuk menghabisi geng Kappa. Nyonya Tanah dan Tuan Tanah tentu saja mengenali Beast. Mereka juga mempertanyakan kenapa Beast bisa berada di pihak geng Kappa. Beast kemudian menjawab, ia tidak berpihak kepada geng Kappa. Ia hanya berniat untuk membunuh Nyonya Tanah dan Tuan Tanah atau terbunuh oleh mereka. Pertarungan pun berlangsung. Semua serangan dari Nyonya Tanah dan Tuan Tanah tak mampu untuk menumbangkan Beast. Bahkan jurus teriakan singa milik Nyonya Tanah hanya berpengaruh sedikit pada Beast. Karena semua serangannya tidak mempan, Nyonya Tanah akhirnya menggunakan lonjang raksasa untuk memperkuat jurusnya. Dan di saat itulah Beast mulai kewalahan. Beast yang sudah terpojok mengakui kekalahannya di hadapan Nyonya Tanah dan Tuan Tanah. Namun ketika Nyonya Tanah dan Tuan Tanah mulai lengah, Beast menyerang mereka, hingga kedua belah pihak saling menguji satu sama lain. Atas perintah Kakak Sum, Sing memukul kepala Beast untuk menyulut amarah dari sang pembunuh nomor 1 itu. Namun naas, karena olah sembrono yang telah ia lakukan, Sing dihajar habis-habisan oleh Beast. Momen tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh Nyonya Tanah dan Tuan Tanah untuk melarikan diri. Dan tak lupa, mereka juga menyelamatkan Sing dan membawanya kabur dari tempat itu. Kakak Sum langsung marah-marah kepada Beast karena membiarkan mereka kabur begitu saja. Namun Kakak Sum akhirnya terbunuh secara mengenaskan di tangan Beast karena Beast menganggapnya terlalu berisik. Latar berganti di Komplek Babi. Di sana, Nyonya Tanah dan Tuan Tanah membarikan Sing yang sudah tak berdaya. Mereka sangat berterima kasih kepada Sing karena telah memukul kepala Beast, sehingga mereka dapat kabur dengan selamat. Nyonya Tanah juga sempat menanyakan permintaan terakhir Sing. Namun Sing yang sudah tak berdaya menggambar sebuah lollipop dengan darah yang mengalir di tangannya. Setelah itu, mereka mengobati Sing dengan pengobatan Cina tradisional. Ajaibnya, Sing dapat pulih dengan cepat dari luka separah itu. Di lain sisi, Beast sudah tiba di Komplek Babi, yang tampak sudah sangat sepi. Kemungkinan penduduk sudah pergi meninggalkan Komplek Babi, seperti apa yang telah diperintahkan oleh Tuan Tanah. Sing yang akhirnya pulih, membawa Nyonya Tanah dan Tuan Tanah ke kamar mereka untuk beristirahat. Sing lalu beranjak keluar dari ruangan untuk menghadapi geng Kappa seorang diri. Sedangkan Nyonya Tanah dan Tuan Tanah hanya bisa menyaksikan pertarungan dari dalam kamar. Mereka berdua membicarakan tentang aliran Qi milik Sing yang terbuka setelah terkena pukulan dahsyat dari Beast. Karena itulah potensi alami Sing terbangkitkan. Hal ini persis seperti apa yang dikatakan oleh gelandangan yang Sing temui saat ia masih kecil. Yang mana gelandangan itu mengatakan bahwa Sing akan menjadi ahli kungfu tak terkalahkan jika saja ia membuka aliran Qi-nya. That he may be the greatest kung fu genius to ever come along. Sing menghajar puluhan anggota geng Kappa dengan sangat mudah. Dan setelah itu, Sing langsung menghajar Beast. Dan seketika Beast pun langsung melayang di udara. Tak sampai di situ, Sing terus menghujani Beast dengan pukulan dan tendangan, hingga akhirnya Beast pun tumbang. Merasa tidak mampu menandingi Sing hanya dengan jurus-jurus biasa, Beast akhirnya mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dengan jurus itu, Beast akhirnya mampu memojokkan Sing, hingga membuat Sing terpendal ke langit. Sing yang juga mulai kewalahan, terpaksa mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu jurus tapak Buddha yang dulu pernah ia pelajari. Dengan jurus tapak Buddha, Sing akhirnya mengalahkan Beast dalam pertarungan. Beast sebenarnya sempat melakukan kecurangan, persis seperti yang ia lakukan kepada Nyonya Tanah dan Tuan Tanah. Namun hal itu dapat diatasi Sing dengan mudah, hingga akhirnya
Beast mengakui kekalahannya dan bersujud di hadapan Sing. Master. Di pusat kota, Fong melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu berjualan es krim. Tiba-tiba, Fong menghentikan langkahnya setelah ia melihat sebuah toko lollipop yang ramai akan anak-anak. Siapa sangka, ternyata pengelola toko itu adalah Sing dan Bone. Sing pun keluar dari toko untuk menemui Fong, dan akhirnya ia pun mengejak Fong masuk ke toko. Pada akhir cerita, si gelandangan yang dulu pernah bertemu dengan Sing muncul kembali di pusat kota. Ia tidak banyak mengalami perubahan. Kali ini, ia menawarkan beberapa buku jurus legendaris kepada si bocah gendut, dan cerita pun selesai. Pick a man. Any man. I would never harm a lady.